Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febraldi Dahlan dengan NIM 67011180038 dari kelas D3SI 404, ingin mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Sistem E-Learning pada modul admin di studi kasus SMK Negeri Jatipuro. Dengan dosen pembimbing satu saya itu Ibu Siska Kumalasari, dengan dosen pembimbing partnernya itu Bapak Pikir Wisnu Wijayanto. Latar belakang saya membuat aplikasi ini yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 di SMK Jatipuro, saya mengirim berupa form untuk mengetahui para responden dari admin di SMK Jatipuro tersebut apakah membutuhkan aplikasi ini atau tidak, yang dimana aplikasi tersebut mempermudah para admin dalam melakukan pendataan siswa, guru, dan kelas, yang dimana sebelumnya masih dilakukan secara manual. Rumusan masalah: bagaimana memfasilitasi admin dalam pendataan siswa, guru, dan mata pelajaran kelas. Bagaimana memfasilitasi admin dalam pengiriman pengumuman kepada siswa dan guru. Tujuan: membangun aplikasi yang memiliki fitur pendataan siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas. Selanjutnya, membangun aplikasi yang memiliki fitur pengumuman untuk guru dan siswa. Batasan masalah: tidak bisa diakses pada aplikasi mobile, harus diakses melalui internet. Absensi masih dilakukan secara manual, tidak ada data keuangan, hanya meliputi pembelajaran teori, hanya diterapkan di SMK Negeri Jatipuro. Proses bisnis yang berjalan: guru menerangkan materi, siswa mencatat materi, bertanya bila materi kurang jelas, guru menjawab, membuat latihan soal, siswa menjawab soal dengan kertas, menyerahkan jawaban kepada guru, guru mengkoreksi, lalu membagikan nilai, siswa melihat nilai, dan selesai. Proses bisnis usulan: admin mengaktifkan akun siswa, siswa bisa melakukan login, pilih materi yang telah dibikin oleh guru, lalu lihat materi oleh siswa, kembali ke menu utama, lalu selesai. Jika lanjutannya, lihat materi, menu utama, pilih soal yang materi yang sudah dibuat oleh guru, pilih ujian atau tugas di bagian siswa. Jika sudah selesai, memilih buat ujian, lalu mengirimnya kepada guru. Guru mengirim soal, lalu siswa mengerjakan soal ujian tersebut. Guru menilai dan evaluasi. Jika masih ada yang butuh dievaluasi, kembali lagi kepada siswa, siswa melakukan evaluasi, dan lihat nilai dan evaluasinya, berhenti jika sudah dinilai oleh guru kepada siswa. Rancangan basis data. Di sini yang rancangan basis data admin ada atribut nama, ID, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir. Berrelasi kepada mata pelajaran, yang dimana admin membuat mata pelajaran yang sesuai dengan ada di kurikulum, lalu relasi kepada siswa. Siswa bisa melihat, yang dimana siswa satu bisa melihat kepada mata pelajaran yang N, bersifat banyak. Lalu selanjutnya, admin bisa membuat akun, lalu login. Lalu selanjutnya, admin bisa membuat pengumuman yang bisa diakses atau dilihat oleh siswa dan pengajar atau guru. Selanjutnya, admin bisa membuat message atau pesan yang diisi oleh admin, lalu bisa dilihat oleh pengajar maupun siswa, yang mana relasi tersebut dari 1 ke N, lalu dari N ke N. Berikut IRD yang berkaitan dengan admin. Selanjutnya, use case diagram. Di sini admin membuat pengumuman
yang dapat dilihat oleh siswa. Admin bisa memfilter siswa sesuai kebutuhan admin. Admin bisa membuat, mengedit, dan menghapus jadwal mata pelajaran di bagian newscast. Berikut skema relasi. Di sini ada tabel tugas, yang mana primary key-nya ID tugas, relasi kepada pengajar ID, yang mana primary key pengajar ID berkaitan dengan foreign key L tugas, yaitu masuknya pengajar ID di foreign key L tugas. Selanjutnya di bagian admin, ID admin masuk ke bagian login, lalu siswa, ID siswa, primary key siswa masuk ke FK pengumuman, masuk kepada FK mata pelajaran, masuk kepada message. Dan seterusnya. Kemudian register siswa, login, dashboard, profil pengguna, halaman siswa, pengajar atau guru, pengumuman, jadwal mata pelajaran, manajemen mata pelajaran, manajemen kelas, dan filter pengajar. Kesimpulan, aplikasi ini dapat menyediakan informasi siswa, guru, dan mata pelajaran, dan kelas pada SMK Negeri Jayapura. Aplikasi ini dapat digunakan dalam menyampaikan pengumuman secara tepat kepada guru dan siswa SMK Jayapura. Aplikasi ini dapat digunakan dalam data nilai siswa SMK Jayapura. Saran, menambah platform berbasis Android, menambah fitur nilai rapor, menambah fitur kartu ujian. Terima kasih. Jika ada salah, kurang, dan lebih pada presentasi PPT ini, saya mohon maaf. Selanjutnya, masuk ke run aplikasi. Di sini kita memasukkan ID admin yang telah diberi, di mana admin bisa mengakses. Di sini saya masukkan ID dan masukkan password yang salah, maka muncul maaf username atau password salah. Jika sudah berhasil dan benar sesuai ketentuan, maka kita masuk ke aplikasi tersebut di bagian admin. Di sini kita pertama masuk ke bagian akun, bisa melihat name, nama, bisa diedit jika terjadi kesalahan. Misalnya saya nambah Rizky Febrial, nama saya Rizky Febrialdi. Saya melakukan update. Nah, di bagian sini kita harus login ulang untuk melihat perubahannya. Baik, yang di admin tadi sudah saya ubah, yang sebelumnya Rizky Febrial menjadi Rizky Febrialdi bagian akun. Selanjutnya di fitur beranda ada pengumuman, yang mana pengumuman itu kita bisa kirimkan untuk siswa atau guru. Berikut pengumumannya. Judul, contohnya bulan puasa. Isi pengumuman, wajib membawa Al-Quran. Di sini kita bisa memilih pengumuman ini bisa ditampilkan kepada pengajar atau siswa saja. Jika kita ingin menampilkan kedua-duanya, kita bisa menceklis kedua-duanya. Jika kita hanya ingin menampilkan salah satu contoh siswa saja,
maka kita bisa menampilkannya hanya di bagian siswa saja. Kita kembali ke pengumuman tadi. Di beranda tadi masuk ke bagian pengumuman kita. Ramadan, bulan puasa, di bagian pengumuman siswa. Lalu siswa bisa mengakses pengumuman tersebut lalu melihat pesan apa yang yang disuruh untuk dari pengumuman tersebut. Contohnya wajib membawa Al-Quran, khusus untuk siswa saja. Selanjutnya itu di fitur siswa. Di fitur siswa sendiri, di sini kita bisa melihat siswa aktif, siswa yang pending. Yang pending ini siswa tersebut jika kita sudah melakukan tambah siswa, maka para admin utama harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data sesuai. Jika tidak, kita bisa melakukan blok. Jika sesuai, kita bisa melakukan aktif. Contoh kita melakukan blok pada siswa tersebut. Lalu di bagian blok, nanti akan tertulis siswa yang kita blok tadi, yang data tidak sesuai. Jika dia sudah alumni, kita bisa mengubah bagian data siswa tadi menjadi alumni statusnya. Berikut. Jika seandainya ada data siswa yang ingin dihapus, contohnya kita hapus C. Nanti masuk ke bagian riwayat deleted atau riwayat yang sudah berhasil terhapus, contohnya C tadi. Lalu kita bisa melihat detailnya siswa tersebut. Berikut dari NIS, nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, tahun masuk, dan statusnya. Untuk siswa sendiri, jika kita ingin melakukan penambahan di bagian admin untuk nambah siswa, contoh kita tambah dengan nama Okto, NIS 1020, jenis kelamin laki-laki, masuk 2016, kelas 10 akuntansi B, tempat lahir Padang, tahun, tanggal lahir 2022, bulan Juli, tanggal 2. Berikut juga kita bisa pilih agamanya yang sudah sesuai terdaftar di Indonesia, alamatnya, upload foto jika diperlukan untuk foto orang tersebut, lalu upload, kita bikin username, foto, di kelas 10 akuntansi B, jenis kelamin laki-laki, yang bernama Okto, ini 1020. Nanti di bagian pending keluar Okto. Kita harus mengaktifkan account terlebih dahulu agar siswa tersebut bisa melakukan login. Okto. Akunnya sudah aktif di kelas 10 akuntansi B Islam. Selanjutnya di bagian pengajar. Pengajar juga seperti itu, ada bagian aktif, pending, dan blok. Jika kita melakukan tambah pengajar, namanya Boaz, laki-laki.
1, 4. Untuk di sini jika kita ingin menambahkan bagian pengajar untuk user admin, kita bisa tinggal checklist bagian admin ini. Untuk sekarang kita coba bagian pengajar saja. Nama Boaz, masuk ke bagian pending, harus diaktifkan agar Boaz bisa mengakses aplikasi user sebagai pengajar. Dan detailnya seperti tadi. Selanjutnya di bagian pengumuman, jika pengumuman tersebut misalnya sudah kadaluarsa bisa dihapus. PKN hapus. Di bagian beranda sudah tidak ada muncul PKN lagi. Jika seandainya ada yang perlu diedit, kita bisa melakukan edit di bagian pengumuman. 1 orang. Jam Al-Quran. Lalu aplikasi pengumuman tersebut akan terupdate. Jadi ujian Al-Quran 1 orang per bangku. Berikut kita dapat mengirimkan pesan kepada guru atau siswa. Kirim kepada itu. Jangan lupa menumbuhkan energi. Jangan lupa menggunakan media. Nanti pesan tersebut akan masuk ke Okto sebagai pesan. Selanjutnya di sini kelas akuntansi B ingin menambah jadwal matematika. Misalnya hari Jumat. Dengan guru yang sudah tersedia, yang dimana pengajar pada aplikasi ini bisa mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan keahlian guru tersebut. Di user guru bisa memilihnya. Jadi di bagian admin hanya tinggal memilih guru siapa saja yang bersangkutan yang bisa ahli terhadap mata pelajaran tersebut. Contohnya di sini matematika ada Diki dan ASCDF. Submit. Di hari Jumat ada jadwal matematika Diki jam 46 sampai 56. Karena kita hanya mengisinya hari Jumat, maka di jadwal lain yang dimana matematika tersebut jam 4 sampai jam 6 sampai jam 5 sampai 6 tidak terakses, tergantung hari yang kita masukkan. Jadi hari Jumat. Untuk lihat semua jadwal kelas, sama seperti tadi, bisa dilihat per hari jika ada jadwal kelas yang sudah ditambah. Selanjutnya ke mata pelajaran kelas. Di sini kita dapat menghapus yang dimana seandainya mata pelajaran tersebut sudah tidak terpakai di kelas tersebut. Bisa jadi itu peminatan
atau memang sudah tidak masuk ke kurikulum lagi, kita bisa menghapusnya. Dan juga kita bisa melakukan tambah jika ada pembaruan mata pelajaran. Kita menambah PKN masuk, berhasil tertambah. Jadi nanti di bagian tambah jadwal ini kita bisa nambah jadwal sesuai seperti tadi yang guru terdaftar di PPKN di Kipamungkas. Lalu kita bisa melakukan memasukkan jadwal agar siswa bisa masuk sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika ada penambahan mata pelajaran. Selanjutnya di manajemen mata pelajaran, kita bisa menambah mata pelajaran jika di kurikulum baru membutuhkan mata pelajaran baru seperti bahasa Jerman contohnya. Bahasa Jerman sudah tertambah. Lalu di bagian jadwal mata pelajaran tadi kita bisa melakukan tambah di mata kuliah mata pelajaran yang baru kita tambah tadi, bahasa Jerman bisa kita masukkan. Lalu jika ada guru yang masuk sesuai dengan keahlian bahasa Jerman, maka guru tersebut tinggal mengakses di bagian fitur guru, ada contohnya mengambil mata pelajaran, tinggal menceklis bagian bahasa Jerman, lalu guru tersebut bisa didaftarkan di tempat penambahan jadwal bahasa Jerman. Karena ini mata pelajarannya baru saya bikin, jadi bagian list pengajarnya belum ada sampai ada pengajar yang mengambil mata pelajaran tersebut. Jika ada yang perlu diedit, bisa diedit. Jika mata pelajaran tersebut sudah tidak dipakai lagi, bisa kita delete. Mata pelajaran tersebut terhapus. Begitu juga yang ada di bagian mata pelajaran kelas. Tidak ada lagi bahasa Jerman. Selanjutnya di bagian filter bagian manajemen kelas. Di manajemen kelas kita bisa menambah kelas jika terjadinya pembangunan atau penambahan kelas tertentu di SMK Jatipuro. Contoh kelas 10 atau ada keperluan lain, contoh 10 akuntansi remedial. Nanti masuk ke sini bisa kita edit dan hapus juga. Di kelas tersebut tertambah di bagian paling bawah tentunya itu ada akuntansi remedial. Kita bisa menambah mata pelajaran yang di remedial, contohnya bahasa Indonesia. Lalu menambahkan jadwal tersebut untuk remedial pada kelas tersebut dengan nama
Hari Selasa ada remedial. Di kelas akuntansi remedial bahasa Indonesia yang 413 sampai 417 dengan pengajar Rizky Febrialdi. Seperti itu. Selanjutnya ada di filter pengajar. Di filter pengajar, contoh kita bisa cari hanya bagian pengajar yang perempuan. Keluar nama seperti Putri, Grace, Azkia. Hanya untuk laki-laki. Keluar nama Rizky Febrialdi, Diki, Michael. Kita tambah lagi. Coba kita cari dengan nama Aldi. Keluar nama yang ada Aldi seperti Aldi D, Aldi Dahlan, Rizky Febrialdi. Ini 9. Yang ada 29, Michael di Dahlan, Rizky Febrialdi. Lahir. Keluar yang lahir Jakarta, Michael. Itu juga tanggal, tahun, atau administrator. Selanjutnya di filter siswa juga sama seperti admin tadi. Tinggal cari info siswa perempuan, atau bisa kita pilih per kelas. Untuk saat ini sesuai ketentuan siswa yang sudah kita masukkan tadi. Nindi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.